Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi yang kemarin belum selesai ya terkait ke kendala teknis. Baiklah, di workshop PKM FTU Hamka ini dengan tema membangun generasi yang kreatif dan inovatif melalui PKM sebagai wujud prestasi mahasiswa. Judulnya atau temanya ini bagus sekali. Kita lanjut saja. Kemarin sudah dijelaskan perbedaannya apa itu invention atau dengan apa itu innovation. Dan juga kemarin saya sudah jelaskan yang mengenai siklus hidup research atau penelitian dari mulai gagasan dituangkan ke proposal, lalu prosesnya atau metodologinya sampai keluarannya yaitu publikasi. Lalu kita melihat dampaknya, impactnya terhadap masyarakat mungkinnya atau pangsa pasar dan lain-lainnya sehingga nanti akan ada penelitian lanjutan. Oke, nah kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai 3 pilar utama proposal, yaitu dari topik, mulai dari judul, sebaiknya judul merepresentasikan isi proposal dan dapat merefleksikan program yang akan dilakukan. Yang kedua, berangkat dari hal yang sudah ada. Jadi proposal yang baik sebenarnya itu bisa menjelaskan apakah ini tentang sesuatu yang baru atau apakah ini tentang sesuatu yang sudah ada, dan apa yang membedakannya dari proposal atau dari penelitian atau mungkin kegiatan lain yang sudah ada atau memang serupa. Ini harus tergambar dengan jelas di proposal tersebut. Lalu metodologinya, bagaimana cara kita mengerjakan atau mengeksekusi sampai dengan selesai, itu harus dijabarkan dengan jelas juga ya, karena kalau sebaik apapun proposalnya, jika metodologinya tidak jelas atau tidak masuk di akal atau kurang rasional, maka proposalnya menjadi sia-sia gitu ya. Ini adalah contoh judul PKM yang dapat lolos pendanaan. Nah, hal-hal yang harus dihindari yang pertama adalah deadline, karena terkait administrasi kampus, TTD meminta tanda tangan dosen, dan juga rancangan anggaran. Hubungannya rancangan anggaran ini, jika kita mengerjakan proposal tersebut dengan batas deadline yang sangat mepet atau mendekati deadline, maka rancangan anggarannya nanti akan terlihat tidak rasional. Yang kedua, kita tidak cermat dalam melakukan pengunggahan online. Nah, perlu diketahui bahwa pengunggahan proposal ini melalui ada namanya sistem informasi pembelajaran mahasiswa atau yang disingkat dengan simbol MAWA. Nah, di simbol MAWA ini teman-teman mahasiswa harus membuat terlebih dahulu akun. Nah, tentunya akun ini hanya bisa didapatkan melalui operator di perguruan tinggi masing-masing, akun dan passwordnya. Nah, setelah masuk ke akun dan password itu tidak bisa langsung kita upload, melainkan kita harus mengupdate, ada yang namanya biodata dan lain-lainnya, dan juga itu maksudnya adalah untuk sinkronisasi data. Yang ketiga, hindari salah skema ya. Jadi karena ini skemanya banyak, proposal-proposal dari PKM ini ada kurang lebih 5 skema, maka kita harus menghindari, karena salah kita menempatkan skema tersebut dengan proposal kita, maka sudah pasti proposal kita tidak akan diterima. Yang keempat tadi metodologinya sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kelima, proposal tersebut tidak sesuai panduan yang ditetapkan gitu ya. Nah, ini termasuk seleksi administratif. Tidak sesuai panduan maksudnya apa? Mungkin dari marginnya salah, atau jenis fontnya, daftar pustaka yang digunakannya, dan lain-lain ya. Nanti kita akan bahas di bagian kedua, yaitu terkait sistematika penulisan proposal PKM. Nah, ini adalah pedoman PKM tahun 2020. Jadi ada beberapa skema ya. Yang utama adalah 5, 3 lalu dibagi 5 dan ada 7. Nah, ini adalah skema-skemanya yang biru ini, dan ini adalah inti kegiatannya. Artinya bisa dibilang ini sebagai definisi. Nah, ini adalah kriteria keilmuannya. Jadi ada yang memang sesuai bidang ilmu dari mahasiswa tersebut, pengajuan proposalnya, atau ada juga yang tidak terikat bidang ilmu dari mahasiswa tersebut.
Nah, malah ada yang memang dianjurkan lintas bidang. Artinya mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan bersama dengan teman dari mahasiswa fakultas lain seperti informatika dengan kesehatan masyarakat, hubungannya dengan mungkin TIK di bidang di masa pandemi mungkin gitu ya. Jadi sangat dianjurkan lintas bidang ilmu. Nah, kriterianya inilah minimal adalah mahasiswa diploma atau S1. Nah, anggota juga perlu kita perhatikan bahwa kita tidak boleh melebihi anggota dari yang dipersyaratkan di sesuai pendoman atau panduan ini. Sama seperti pendanaan juga ya. Jadi skemanya sesuai, ada anggota, jumlah anggota, dan juga ini adalah jumlah dana yang bisa didapatkan. Nah, ini luaran yang dijanjikan. Ini tentunya setiap skema berbeda ya. Ada yang hanya artikel ilmiah saja yaitu PKM AI atau artikel ilmiah. Dan juga ada yang bentuknya video dan lain-lainnya seperti PKM GFK yang mengangkat isu-isu SDGs atau Sustainable Development Goal. Nah, dari tim penilai Bilmawa biasanya itu yang pertama dilihat adalah persyaratan administrasi seperti identitas pengusul, dosen pendampingnya, dan tanda tangan dari dosen pendamping, tanda tangan pimpinan perguruan tinggi, dan ada biodata dan tanda tangan asli juga beserta materainya, dan sesuaikah proposal tersebut dengan jumlah dan nomor halaman yang memang dipersyaratkan sesuai dengan pedoman. Lalu ada di beberapa skema PKM tertentu yang harus menyertakan surat pernyataan mitra. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh tim penilai adalah formatnya, format proposal dan penulisannya. Untuk itu di workshop PKM FTU Hamka hari ini kita akan membahas sistematika yang memang sesuai dengan format. Lalu ada juga kesesuaian program yang diajukan dengan bidang. Tadi sudah dijelaskan, ada yang memang lintas bidang, ada yang tidak terikat bidang, dan ada yang memang sesuai dengan bidang tertentu. Lalu yang dilihat adalah tingkat kreativitas. Bisa keterulangan topik yang diajukan, artinya sudah banyak topiknya dari PKM-PKM yang lainnya. Ada juga bobot tantangan iptek atau intelektualnya, dan dapat dilihat dari aspek kreativitasnya. Jadi ini adalah beberapa aspek penilaian dari tim penilai Bilmawa. Nah, ini contohnya terkait format proposal. Kita bisa lihat ini adalah lampiran 1 dari adendum buku pedoman PKM 5 bidang di tahun 2020 ya. Jadi ada beberapa seperti ini diharuskan halaman sampul dan lembar pengesahan terpisah ya dari file utama proposal. Lalu ada halaman awal mulainya itu dari daftar isi. Lalu setelah itu dilanjutkan halaman pendahuluan sampai dengan lampiran. Nah, perlu diperhatikan juga seperti ukuran font, ya jenisnya, lalu ada baris atau spasi paragraf, dan ada ukuran kertas dan batas-batas margin ya, batas kirinya, margin kanan, margin atas, dan margin bawah masing-masing berapa senti. Ini harus diperhatikan juga. Dan jumlah halaman tidak melebihi dari maksimal, yaitu 10 halaman. Itu nyangkut pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Dan ini tanda tangan dan ada stempel dan lain-lainnya. Nah, jadi tim penilai Bilmawa ini melihat sampai detail seperti ini, dan ini menjadi bahan penilaian. Nah, ini adalah adendum pedoman PKM 5 bidang. Ini adalah rangkuman jenis PKM dan luarannya. Jadi untuk PKMP ini ada diharuskan membuat 3 luaran seperti laporan kemajuan, video ya, dan juga laporan akhir ya. Nanti bisa dilihat saja. Oke, nah ini contoh formulir penilaian proposal PKMP ya. Jadi kita akan bahas satu saja ini proposal PKMP. Untuk yang lainnya mungkin dijelaskan di lain waktu untuk singkat waktu. Nah, ini ada aspek kreativitas. Aspek kreativitas ini memuat ada gagasan, ada rumusan masalahnya, dan ada tinjauan pustakanya. Dilihat dari gagasannya, apakah ini gagasannya originalitas atau memang
berasal dari diri sendiri gitu gagasannya, atau tidak hasil jiplak gitu, atau gagasannya unik dan mempunyai manfaat. Terus juga perumusan masalahnya, apakah dijelaskan secara fokus dan atraktif, ini merupakan nilai tersendiri. Ya, ini bobot-bobotnya dan skornya adalah di bawah ya, dari 1 sampai dengan 7. Nantinya nilainya adalah bobot dikali skor. Ya. Nah, ini juga ada yang namanya tinjauan pustaka atau state of the art. Tinjauan pustaka ini harus dilakukan dengan benar dan disitasi dengan menggunakan software Mendeley atau perangkat lunak Mendeley. Ada, nanti bisa diunduh secara gratis. Nanti kita akan bahas di sistematika penulisan. Yang kedua, aspek yang kedua yaitu kesesuaian dan kemutahiran metode penelitian. Apakah metode penelitian ini sesuai yang akan dikerjakan dan mempunyai keterbaruan, gitu ya. Menggunakan metode penelitian yang terbaru sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Dan ada potensi program, ada kontribusinya, ada sintesis literaturnya, potensi dan prediksi. Dan yang paling penting kemanfaatan. Dan di masa pandemi ini, karena kita masih di masa pandemi, ada aspek lagi tambahan yaitu peluang pelaksanaan secara daring. Jadi mungkin bisa kita tonjolkan bahwa PKM yang kita ajukan ini mempunyai peluang untuk dilaksanakan secara daring atau secara online, sehingga bobot kita untuk lolos ini besar. Nah, tentunya beberapa skema juga berbeda-beda ya. Ada contohnya ini PKMK ini di aspek yang kedua dia ada yang namanya peluang pasar ya. Nah, tentunya ini ada profit dan analisis usaha dan lain-lainnya. Jadi nanti di lain waktu bisa saya jelaskan terkait masing-masing ini. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ini adalah simbol MAWA, yaitu Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, diharuskan semua proposal diupload melalui simbol MAWA. Makanya sebaiknya tidak dilakukan mendekati deadline dari batas waktu yang ditentukan. Ini adalah diagram alir dari tahapan pengusulan sampai dengan PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, baiklah, sampai di sini dulu part 1. Nanti kita lanjutkan ke part 2 setelah isomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.